Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin kedengarannya agak aneh. Robot. Tapi bukan di pabrik atau laboratorium, melainkan di dalam ruang kelas taman kanak-kanak. Yap, Anda nggak salah dengar, robot di kelas TK. Jadi pertanyaan pertama yang mungkin muncul di kepala Anda adalah, buat apa? Kenapa teknologi secanggih ini kita kasih ke anak-anak kecil? Nah, ini pertanyaan penting, dan kita akan kupas tuntas jawabannya. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Jadi semua ini berawal dari sebuah kekhawatiran besar, terutama di negara-negara barat. Mereka lihat kok makin sedikit ya anak-anak muda yang mau ambil jurusan sains dan teknologi. Dan ini bukan cuma soal nilai di sekolah loh, ini masalah serius buat ekonomi dan inovasi di masa depan. Nah, untuk menjawab tantangan tadi, muncullah sebuah gerakan besar di dunia pendidikan. Mungkin Anda sudah sering dengar istilahnya STEM. Intinya adalah gimana caranya biar sains dan teknologi itu jadi seru lagi, relevan, dan yang paling penting bisa dikenalin ke anak-anak dari kecil banget. Tapi, ini bukan sekedar nambahin jam pelajaran sains ya, jauh lebih dari itu. Ini soal cara belajar yang benar-benar baru namanya STEM terpadu. Konsepnya itu mau mengubah total cara kita melihat pelajaran-pelajaran ini. Yuk, kita lihat satu persatu apa aja sih isinya. Pertama, sains. Coba deh, jangan bayangin dulu hafalan nama-nama planet atau rumus kimia yang rumit. Inti sains itu sebenarnya rasa penasaran. Keinginan buat nanya, kenapa ya begini? Terus coba-coba cari jawabannya sendiri. Ini fondasinya. Lanjut, teknologi. Kalau dengar kata ini mungkin yang kepikiran langsung smartphone atau laptop. Tapi sebetulnya teknologi itu jauh lebih luas. Pensil itu teknologi, roda itu teknologi. Intinya semua alat yang kita buat untuk mempermudah hidup. Ini adalah wujud nyata dari ide-ide kita. Terus ada teknik atau engineering. Nah, ini jembatannya. Kalau science itu nanya kenapa. Teknik itu nanya gimana caranya. Gimana caranya kita bikin sesuatu untuk menyelesaikan masalah. Jadi, ini semua tentang merancang, membangun, dan menciptakan solusi. Dan terakhir, tentu saja, matematika. Ini semacam bahasa universal yang menyatukan semuanya. Matematika itu alat kita buat ngukur, buat analisis, buat lihat pola. Tanpa matematika, semua ide keren tadi cuma bakal jadi angan-angan. Nah, ini dia kuncinya. Kata saktinya itu terpadu. Jadi, nggak ada lagi tuh pelajaran sains sendiri, matematika sendiri, terpisah-pisah. Idenya adalah semua ini dijalin jadi satu kesatuan buat mecahin masalah di dunia nyata. Ya, persis kayak di dunia kerja kan? Dan ternyata, ngegabunginnya itu ada levelnya. Dari yang paling simpel, misalnya cuma nyambungin tema antar pelajaran, sampai level paling canggih, di mana batas antar pelajaran itu udah nggak jelas lagi. Contohnya, coba deh bayangin proyek membangun piramida. Itu kan butuh fisika, matematika, teknik, bahkan seni dan sejarah. Semuanya jadi satu. Oke, teorinya keren, tapi prakteknya di kelas gimana? Nah, kuncinya ada di sini. Mengubah anak-anak dari yang cuma duduk dengerin, jadi pelaku aktif. Intinya, learning by doing. Ada dua topi yang bisa dipakai anak-anak. Topi ilmuwan yang selalu penasaran dan bertanya, kenapa ya begini? Mereka akan bereksperimen untuk cari tahu. Terus, ada topi penemu yang melihat masalah dan bertanya, gimana ya cara benerinnya? Mereka akan merancang, membangun, dan terus memperbaiki solusinya. Dan ini, menurut saya, bagian paling keren. Pendekatan ini mengubah total cara kita lihat kegagalan. Gagal itu bukan lagi sesuatu yang memalukan. Justru, gagal itu adalah data. Setiap kali ada yang salah, itu jadi pelajaran buat bikin yang lebih baik lagi. Ini penting banget buat ngebangun mental anak yang tangguh. Biar kebayang, coba deh Anda posisikan diri sebagai anak-anak. Dikasih tugas, bikin kemasan buat ngirim tanaman biar aman sampai tujuan. Apa yang langsung Anda pikirin? Tanaman ini butuh apa aja? Air, cahaya, terus bahannya apa ya yang kuat tapi ringan? Nah, ini dia contoh nyata gimana mereka harus pakai ilmu biologi, fisika, dan desain sekaligus. Oke, kita udah lihat kenapa dan gimananya. Tapi jangan salah, ini bukan cuma soal nyiapin anak-anak jadi insinyur. Manfaatnya jauh lebih besar. Ini soal membangun skill penting buat hidup dan, yang gak kalah penting, membuka pintu kesempatan yang sama buat semua anak. Dan lihat data ini. Ini bukti kenapa pendekatan yang inklusif itu penting banget. Kesenjangan gender di dunia sains itu nyata. Ratusan pemenang Nobel, tapi yang perempuan bisa dihitung jari. Nah, dengan belajar lewat praktek langsung, kita bisa nunjukin ke semua anak, cewek ataupun cowok, kamu juga bisa jadi penemu. Sekarang kita luruskan satu hal penting soal coding dan robot-robot ini. Tujuannya bukan buat bikin semua anak jadi programmer, bukan itu. Coding itu cuma alatnya, cuma taman bermainnya.
Tujuan utamanya adalah melatih pemikiran komputasional. Apaan tuh? Anggap aja ini kayak belajar grammar untuk memecahkan masalah. Pemikiran komputasional ini isinya ide-ide keren. Jangan takut sama istilahnya ya, ini sebenarnya sederhana kok. Algoritma? Itu cuma urutan langkah, kayak resep kue. Modularitas? Itu artinya mecah masalah gede jadi kecil-kecil biar gampang. Dan debugging? Itu skill super penting, nyari di mana salahnya terus benerin. Berlaku buat kode, berlaku juga buat kehidupan sehari-hari kan? Kutipan ini ngena banget. Kita kan ngajarin semua anak nulis, tapi tujuannya bukan biar mereka semua jadi novelis kan? Tujuannya biar mereka bisa komunikasi. Nah, coding juga gitu. Kita kenalin coding bukan biar semua jadi programmer, tapi biar mereka melek sama dunia digital yang sekarang ini udah jadi bagian hidup kita. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, apa sih intinya? Ini jelas bukan cuma soal naruh robot di kelas. Ini soal menciptakan generasi pemikir yang benar-benar baru. Saya ulang lagi ya, biar benar-benar jelas. Kalau cuma ada satu hal yang perlu Anda ingat dari sini, ini dia. Tujuannya bukan untuk mencetak programmer. Tujuannya adalah untuk membekali setiap anak agar jadi pemecah masalah yang kreatif dan gak gampang nyerah. Memberi mereka kemampuan untuk melihat masalah bukan sebagai tembok, tapi sebagai sebuah kesempatan untuk berkreasi. Jadi pertanyaan besarnya bukan lagi apa yang kita ajarkan ke mereka, tapi dengan semua kemampuan ini, kira-kira apa ya yang akan mereka ciptakan nanti?